Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mbak semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ketiga di materi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Mas Mbak semua, pastinya kita akan mengetahui dari capaian pembelajaran program studi. 1. Mengenai dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya. 2. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat. 3. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dan kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. 4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang merupakan keahliannya. 5. Mampu mengembangkan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. 2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial budaya. Kita lihat Mas Mbak semua di dalam tujuan instruksional umum. Mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, dan menghayati, serta paham dengan latar belakang dan tujuan pendidikan Pancasila. Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dan etika politik, serta Pancasila sebagai paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian untuk tujuan instruksional khusus,
Mahasiswa mampu menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita lihat di dalam pendahuluan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan republik, sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan pandangan hidup yang nilainya diangkat dari kehidupan masyarakat sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa. Indonesia sejak dahulu, Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya, sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Lantas, perumusan Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah diketahui bahwa Pancasila itu juga merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah proklamasi Indonesia. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, yaitu bersifat khas dan orisinil. Kelima sila dalam Pancasila ini memang bersifat universal, sehingga dapat ditemukan dalam gagasan berbagai masyarakat lain. Letak kekhasan dan orisinalitasnya yaitu sebagai falsafah dan ideologi negara. Pancasila juga berperan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu yang bersifat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar harus dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Negara yang berpaham kedaulatan rakyat, yaitu negara tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyat karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Mas Mbak semua perlu Anda ingat bahwa rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Sedangkan arah dua norma-norma hukum itu harus memberikan jaminan kemudahan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjuk bahwa rakyatlah yang berdaulat. Mas Mbak semua, bahwa rakyat merupakan kekuasaan negara, sumber dari kekuasaan negara. Dengan rakyatlah maka rakyatlah yang berdaulat, seperti itu
Untuk itu, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi Pancasila. Karena pemaparan di atas telah disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan seluruh warga negara Indonesia. Mas Mbak semua, yang perlu Anda ingat, ya Anda pahami bahwa Pancasila ya adalah sumber dari segala sumber hukum. Karena di dalam Pancasila, sila-sila Pancasila itu tidak memihak kepada satu orang saja, ya. Mas Mbak semua, bahwa Pancasila itu adalah tidak memihak pada satu orang saja, melainkan keseluruhan warga negara Indonesia. Kita lihat sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila menurut Prof. Muhammad Yamin. Perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yang mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, senonoh, ya. Dari kata sila ini dapat dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik, ya. Mas Mbak semua, sila merupakan tingkah laku yang baik. Sila itu di dalam bahasa Indonesia menjadi susila, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh, dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukan nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Mas Mbak semua, bahwa Pancasila, nilai Pancasila merupakan tolok ukurnya, penyaring atau penimbang bagi semua nilai yang ada, ya. Mas Mbak semua, di dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius, ya. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Mas Mbak semua, kita mengetahui bahwa ya nilai-nilai adat istiadat ini merupakan ya jiwa bangsa Indonesia. Itu sudah bangsa Indonesia mendirikan negara, ini kaitannya dengan adat istiadatnya, kebudayaan, serta nilai-nilai religiusnya, ya. Kemudian kita lihat di dalam proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI. Pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada tahun 1947, Insinyur Soekarno ya mempublikasikan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato Prof. Muhammad Yamin berisikan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Supomo menyatakan gagasannya tentang rumusan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Mas Mbak semua, perlu Anda ketahui di dalam pidato Prof. Muhammad Yamin ini, kita lihat bahwa di dalam 5 asas dasar negara ini berisikan dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat, ya. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas sebagai dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangkitan nasional, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah Mas Mbak semua
ya, pidato pada sidang BPUPKI. Pidato ini ya disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Mas Mbak semua merupakan tata urutan di dalam rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian di dalam basis Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan puncaknya adalah keadilan sosial yang merupakan tujuan dari 4 sila yang lainnya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa memuat dimensi vertikal dari kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan, sedangkan sila-sila lainnya memuat dimensi horizontal dari 3 segi kehidupan nasional itu. Keterkaitan erat antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam Pancasila adalah bahwa dimensi horizontal itu sesungguhnya adalah juga dalam kerangka dimensi vertikal. Karena dimensi horizontal dan dimensi vertikal ditentukan oleh hakikat Tuhan. Mas Mbak semua, di dalam dimensi horizontal, ya, dimensi vertikal ini adalah keterkaitan antara di dalam segi kehidupan nasional, bahwa di dalam horizontal, ya, di mana dimensi horizontal ini sesungguhnya juga dalam kerangka dimensi vertikal, ya Mas Mbak semua. Kita lihat Pancasila sebagai dasar negara. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka pengertian dasar negara meliputi arti basis atau fundamen, tujuan yang menentukan arah negara, pedoman yang menentukan dan mencapai tujuan negara. Dalam kedudukannya, ya, sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan rakyat secara adil yang merupakan penguat
dasar negara. Inilah Mas Mbak semua, bahwa negara itu adalah sesuatu yang hidup ya, yang tumbuh, yang mekar dan dapat mati atau lenyap. Maka kita lihat di dalam pengertian negara ini juga mempunyai arti ya, kaitannya dengan basis atau fundamental. Seperti itu ya. Kemudian bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya ya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah negara atau filosofi Grimlech itu bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Ya, Mas Mbak semua, kita lihat di dalam Pancasila ini merupakan ya harus senantiasa menjadi ruh atau power, kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Ya, Pancasila merupakan power, ya, merupakan kekuatan di dalam membentuk negara. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung sistem nilai yang bersifat menyuruh, ya. Pancasila merupakan dasar kehidupan, dasar sehari-hari, baik berdasarkan realita kehidupan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Masyarakat harus lebih dahulu memahami dasar falsafah dan ideologi negara itu. Yang selanjutnya ya akan mendorong perilaku warga negara, rakyat maupun penyelenggara negara dalam suasana realitas. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, artinya yang dikandung oleh sila-sila Pancasila hanyalah terbatas pada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan bangsa banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2.
Pancasila sebagai dasar filsafat hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai pondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis. Dengan gerak-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata bernegara merupakan pengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa dan negara, sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain. Menurut sifat tantangannya, tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakat pulih kembali dan menjadi stabil, kembalilah sila-sila Pancasila atau kembali ke dalam gerak lingkarannya yang serasi dan seimbang. Mas Mbak semua, bahwa sila tersebut kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Kesimpulannya bahwa Mas Mbak semua, yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. 2. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakan yang positif dan serasi, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, Mas Mbak semua, silahkan Anda menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. 1. Jelaskan istilah nama Pancasila menurut Soekarno. 2. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, Sukses selalu buat Anda Mas Mbak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.